The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat siang untuk para teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Webinar pada kali ini adalah membahas mengenai Falling Walls Lab, sebuah kompetisi ilmu pengetahuan yang kami adakan di tahun lalu. Dan pembicara pada siang hari ini adalah pemenang dari kompetisi Falling Walls Lab Jakarta 2016, yaitu Mbak Liana Kristiani yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Kyushu University di Jepang. Dan saat ini Mbak Liana juga tersambung langsung dari Jepang. Jadi saya ingin memberikan informasi juga kalau misalkan nanti ada masalah dengan koneksi, harap maklum karena kita terpaut dengan jarak atau dengan kilometer yang cukup banyak. Oke, webinar ini akan berlangsung dari pukul 2:30 sampai 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesi pertama adalah sesi presentasi dari Mbak Liana, kemudian sesi kedua nanti adalah sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab, teman-teman diperkenankan untuk memberikan pertanyaan dengan cara mengetik pertanyaan tersebut di kolom yang tersedia di control panel. Pertanyaan tersebut nanti akan dikirimkan ke saya, dan saya akan bacakan di sesi tanya-jawab. Webinar ini kami rekam, sehingga setelah berakhir, akan kami taruh atau akan kami upload di YouTube kami dengan channel DAD Regional Office Jakarta, sehingga teman-teman masih bisa menyaksikannya kembali atau mungkin juga ingin menyebarluaskan informasi atau webinar ini kepada teman-teman yang kiranya tertarik untuk mengikuti kompetisi Falling Walls Lab Jakarta 2017 yang akan diadakan pada tanggal 14 September di Universitas Indonesia di tempat yang sama seperti tahun lalu. Akan tetapi untuk submit aplikasinya akan ditutup pada, kalau tidak salah, 18 Agustus 2017. Artinya masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi. Presentasi Mbak Liana ini adalah mengenai semacam testimonial, apa yang dilakukan sebelum submit, kemudian juga nanti beliau akan menceritakan mengenai proses kompetisinya sendiri waktu di UI, kemudian juga karena sebagai pemenang akan diberangkatkan ke Berlin untuk mengikuti final dari Falling Walls Lab Jakarta, Falling Walls Lab yang akan melawan pemenang-pemenang dari puluhan atau mungkin 100 negara lainnya. Kemudian juga akan mengikuti konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama. Jadi nanti mungkin akan banyak foto, dan kami harapkan dengan webinar ini teman-teman lebih termotivasi lagi dan mendapatkan inspirasi untuk mempersiapkan diri dalam Falling Walls Lab Jakarta yang akan datang. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja saya berikan kepada Mbak Liana untuk segera memulai presentasinya, dan selama presentasi saya akan mematikan mikrofon dan kamera saya. Terima kasih, silakan Mbak Liana dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan dulu ya, saya Liana Kristiani, saya dari Jakarta. Dulu saya berkuliah di jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta, lalu lanjut S2 dan S3 di Kyushu University Fukuoka di jurusan Sistem Energi Hidrogen. Jadi, maaf, saya di Jepang ini belajar, sebenarnya penelitian saya di bidang polimer, tapi scope penelitian saya itu aplikasinya untuk bidang energi. Jadi sebenarnya agak-agak nyambung antara S1, S2, S1-nya dengan S2 dan S3. Tapi insya Allah semoga bermanfaatlah ilmu saya. Dan tema penelitian saya inilah yang saya majukan di Falling Walls kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu di mana Fukuoka, Fukuoka itu adanya di sini, sedangkan Tokyo ada di sini. Jadi Fukuoka ke Tokyo itu nggak gitu jauh, cuma 2 jam naik pesawat. Dan Fukuoka sendiri, Fukuoka sendiri itu adalah kota terlima terbesar di Jepang yang ada di selatan Jepang. Jadi situ ada Pulau Kyushu namanya, dan Fukuoka adalah kota terbesar. Jadi nanti teman-teman yang sempat main-main ke Jepang, jangan cuma ke Tokyo, Osaka, atau Hokkaido, tapi jangan lupa main-main ke Kyushu, dan situ ada Fukuoka. Baik, untuk Falling Walls sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin saya dan Dian Prayogi, ini emas-emas yang ini nih,
Yang pagi ini kami menjadi pemenang pertama dan kedua di Falling Walls Jakarta 2016, di mana tahun kemarin itu kabarnya ada lebih dari 100 aplikan, dan dari 100 aplikan itu dipilih 30 ide terbaik untuk presentasi di Depok, dan kami keluar menjadi pemenang pertama dan kedua. Dan hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman dalam kompetisi Falling Walls di Jakarta dan di Berlin, juga tips dan trik dalam Science Slam. Jadi Science Slam itu kompetisi sains di mana kita presentasi tentang ide kita. Dan sebelumnya mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum tahu Falling Walls itu apa sih, gitu ya. Jadi Falling Walls ini saya ambil dari websitenya. Dia merupakan platform dari leader di berbagai bidang yang coba merobohkan sekat antara ilmu pengetahuan, bisnis, politik, seni, dan sosial, dan society juga gitu ya. Dan menurut saya konsep Falling Walls ini keren karena dunia kita sekarang ini kan gabungan dari beberapa scope ilmu pengetahuan. Contohnya kayak kita mau bikin gedung, nggak cuma orang teknik sipil aja yang bekerja di situ kan, ada orang material, ada juga dari arsitek, ada juga dari kimianya, ada juga dari sosial ya, karena ngebangun gedung nggak dilihat kegunaannya di di scope sosial sampai ya society-nya gitu kan juga nggak bagus kan ya. Nah tapi sayangnya belum banyak platform, belum banyak institusi yang memungkinkan orang-orang kayak kita nih untuk gabung di dunia yang menggabungkan berbagai jenis ilmu pengetahuan tadi, kecuali kita udah terjun ke dunia kerja. Dan dunia kerja itu punya proyek besar gitu ya. Nah, kalau bukan yang kayak gitu, kita agak susah nih untuk masuk ke dunia-dunia di mana berbaurnya berbagai macam bidang. Jadi menurut saya Falling Walls ini keren. Dan utamanya, Falling Walls itu punya conference. Nah, sejak tahun 2011, Falling Walls juga punya namanya Falling Walls Lab. Nah, selain Falling Walls Lab, dia juga ada Falling Walls Venture, Falling Walls Circle. Nah, Circle itu dia lebih ke pertemuan meja bundar. Jadi pertemuan meja bundar untuk science strategy decision maker, dan itu cuma untuk orang-orang terpilih yang diundang. Dan untuk venture sendiri, tadi Falling Walls Venture itu kayak pertemuan science-based startup, investor, sama opinion leader. Jadi lebih ke business company kayak gitu-gitulah. Nah, sedangkan diskusi kita hari ini, scope-nya itu lebih ke Falling Walls Lab, di mana dia berupa Science Slam, kita bisa mempresentasikan ide-ide kita, research project, sama social initiative. Jadi buat teman-teman yang nggak terjun di bidang teknologi, nggak terjun di bidang sains, tapi terjunnya di sosial gitu ya, tetap punya kesempatan buat gabung di Falling Walls. Nah, pengalaman saya nih, untuk mendaftar Falling Walls itu cuma dibutuhkan 3 hal. Serius cuma 3 hal. Jadi yang pertama itu motivasi aja, yang penting punya sesuatu yang ingin ditampilkan. Terus yang kedua idenya ide bagus, tapi juga harus didukung dengan pengetahuan. Jadi di ide aja tanpa pengetahuan yang mumpuni, tanpa pengetahuan yang membackup ide itu ya, itu cuma jadi ide hayalan. Ya nggak masalah sih, cuma untuk Falling Walls, ide dan pengetahuan itu harus jalan. Terus yang ketiga, tulisan singkat tentang ide kita tersebut. Jadi nggak cuma punya ide bagus, tapi kita harus bisa nulis itu dalam kata-kata yang terbatas. Jadi benar-benar karakternya itu dihitung. Kalau untuk mendaftar Falling Walls ini 200 karakter itu 200 karakter plus space-nya itu dihitung. Jadi gimana caranya kita punya ide bagus, tapi kita bisa menuliskannya dalam sesingkat mungkin. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk mendaftar Falling Walls. Nah, nanti apabila teman-teman sudah mendaftar dan idenya terpilih untuk dipresentasikan di Depok, nah menurut saya inilah yang harus dipersiapkan sebelum hari H. Jadi pertama itu otomatis ya, karena kita nanti harus presentasi, kita harus menyiapkan presentasi kita. Slide presentasi maksud saya di sini. Nah, kedua, setelah kita mempersiapkan presentasi, jangan lupa untuk minta masukan dari teman, dosen pembimbing, atau atasan. Karena mau sepintar-pintar apapun kita, masukan dari teman atau dari pembimbing itu akan bikin presentasi kita lebih bagus lagi. Karena kita bisa ngelihat dari sisi yang lain. Jadi pokoknya minta masukan sebanyak mungkin. Tapi otomatis kita harus memfilter masukan-masukan itu. Jadi jangan semua masukan diterima terus dimasukin ke slide kita. Itu nanti jadi crowded. Jadi harus wise lah. Nah, yang terakhir yang paling penting setelah kita punya
slide presentasi, kita harus banyak berlatih. Jadi jangan sampai kalau kita punya waktu 2 bulan itu cuma dipakai buat mempersiapkan slide tanpa berlatih. Jadi percuma aja kalau kayak gitu. Yang penting harus banyak berlatih, karena kemampuan kita presentasi itu sangat penting buat Falling Walls atau Science Slam yang lain. Nah, di sini kita kan karena yang dibutuhkan itu kita harus membuat presentasi ya. Jadi saya mau ngasih sedikit tips gimana caranya bikin presentasi yang baik buat Science Slam. Sebenarnya ada banyak tips and triknya, tapi untuk Science Slam saya pikir 5 hal ini yang cukup mewakili. Karena kalau terlalu banyak juga susah dilakukan. Jadi 5 hal ini aja dipegang. Jadi yang pertama, buat outline ide yang terarah. Contohnya gini, ide terarah itu. Kalau kita punya satu research idea gitu ya, kita mau bikin sebuah material, kita harus lihat mulainya dari mana. Contohnya apa masalahnya. Nah, ini permasalahan yang mau kita, jadi poin pertama adalah masalah yang mau kita pecahkan. Kedua, bagaimana caranya. Ketiga, apa goalnya. Jadi straightforward gitu, pendekatannya. Apa masalahnya, bagaimana solusinya, apa goalnya, atau apa manfaatnya, apa kegunaannya. Kalau misalnya material tadi ya, kenapa material ini mesti ada? Misalnya masalahnya masalah global warming. Kita mau bikin material untuk mengatasi global warming. Dan poin yang terakhir itu adalah apa keunggulan material ini dibanding material-material lain. Jadi ide kita tuh terarah. Kalau social project, contohnya itu kalau menurut saya scope-nya apa? Pertama itu scope-nya apa? Terusnya implikasinya buat apa? Jadi harus ada straightforward, harus nyambung depan ke belakang. Jadi jangan bikin presentasi yang muter-muter. Nanti kalau muter-muter kan orang juga susah ngertinya. Itu ya maksudnya tadi outline ide yang terarah. Yang kedua, siapkan skrip. Skrip itu penting banget karena mau sebagus atau sepintar apapun, kalau cuma dikasih waktu 3 menit, belum tentu semua orang bisa mentouch hal-hal yang emang harus disampaikan. Jadi kalau cuma 3 menit kan, kalau kita nggak bikin skrip, kita bisa buang-buang waktu. Karena mikir lah, atau karena nervous lah, atau karena apa ya, kita tuh mau milih mana ya mau disampaikan duluan gitu. Jadi karena yang macam itu, dan kita cuma punya waktu 3 menit, jangan sampai 3 menit ini terbuang sia-sia. Jadi bikin skrip yang bagus, bikin tadinya skrip yang terarah, terus juga hal-hal yang penting itu harus tersampaikan semuanya. Tapi juga jangan terlalu banyak informasi, karena kalau terlalu banyak informasi, malah nggak akan ada yang bisa ditangkap sama pendengar. Dan menurut saya, karena kita cuma punya waktu 3 menit, ingat 3 menit ya, mungkin di Science Slam yang lain ada 5 menit, ada yang 15 menit. Tapi kalau untuk 3 menit, hal-hal yang pembukaan kalau orang Indonesia kan biasanya kalau mau mulai presentasi itu biasa kayak gini. Hello, good afternoon ladies and gentlemen. My name is Liana Kristiani and today I'm gonna talk about blah 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 blah. Nah, kata-kata di awal itu nggak perlu sebenarnya kalau untuk 3 menit presentasi. Jadi nggak usah memperkenalkan diri. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak sopan lah atau gimana, itu nggak perlu, karena ini Science Slam. Ini bukan interview untuk untuk cari kerjaan ya. Jadi nggak usah yang kayak gitu. Langsung aja dimulai, ketika mulai langsung hit the point. Nggak perlu memperkenalkan diri lagi, kecuali teman-teman diberikan waktu 5 menit atau 10 menit. Nah, yang selanjutnya, opening yang menarik. Nah, opening yang menarik ini maksudnya ketika dimulai, 3, 2, 1, mulai, hit the point. Nah, kalimat yang pertama kita buka itu akan menarik perhatian pendengar kan, atau menarik perhatian juri. Nah, jadi ini bisa dimulai dengan sharing pengalaman pribadi, atau jokes, atau bertanya kepada audiens gitu ya, atau apa aja terserah lah gitu. Tapi yang paling penting harus diingat adalah pilih opening remark yang sesuai sama karakter kamu gitu. Kalau kayak saya sebenarnya orangnya lucu, tapi untuk memulai presentasi saya nggak prefer untuk mulai dengan jokes, karena itu bukan gaya saya untuk memulai dengan jokes gitu. Malah nanti saya nervous. Karena kalau saya pribadi, saya lebih memilih membuka presentasi saya dengan berbagi pengalaman. Jadi pengalaman saya yang dekat dengan apa yang mau saya sampaikan. Contohnya waktu itu yang saya lakukan adalah saya berbagi pengalaman, saya pindah ke Jepang
saya sekolah di Jepang itu tahun 2012. Itu setahun setelah adanya gempa besar di Jepang ya, di Sendai waktu itu. Nah, karena gempa yang di sana itu besar sekali sampai Fukushima itu kan reaktor nuklirnya juga terganggu ya, jadi dia rusak. Nah, karena reaktor nuklir itu terganggu, sehingga Jepang itu tahun 2011 itu benar-benar yang tergoncang itu, kita harus bikin sesuatu nih buat gantiin nuklir. Nah, disitulah turning point yang benar-benar bikin hidrogen teknologi itu di Jepang langsung melesat pesat. Dari tahun 2011, 2015 mereka langsung punya target, kita harus buka pasar nih buat kendaraan berbasis hidrogen kayak gitu. Nah, di situ yang saya buka bahwa itu yang opening saya waktu saya bikin presentasi bahwa saya pindah ke tahun 2012 di Jepang kejadian kayak gini, dan karena itu hidrogen teknologi mulai berkembang. Nah, macam itulah. Jadi dibikin sesuatu yang menarik perhatian audiens. Lalu setelah kita punya opening yang menarik ya, isi presentasi kita selanjutnya jangan diisi dengan penjelasan yang rumit, tapi tunjukkan fakta itu lewat gambar atau grafik. Kenapa gambar atau grafik? Karena mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, karena gambar dan grafik itu lebih mudah dicerna dalam waktu singkat daripada kata-kata. Ini nyambung ke nomor 5 ya, jangan terlalu banyak kata-kata, karena sekali lagi, kita harus membuat presentasi dalam waktu 3 menit aja. Nah, dalam waktu 3 menit ini, kalau audiens sambil baca, juga sambil dengar penjelasan kita, itu akan terlalu banyak distraksi. Jadi mereka akan sulit itu menangkap apa yang mau kita sampaikan. Apalagi cuma 3 menit, kita harus hit the point, dan juga kita harus bikin audiens itu mengerti dengan apa yang mau disampaikan kan. Jadi kurangi distraksi seminimal mungkin. Jadi lewat gambar atau skema atau grafik. Nah, gambar, skema, atau grafik inilah yang bakal kita jelasin lewat kata-kata kita. Bukan kata-kata yang tertulis. Maksudnya jadi nomor 5 itu jangan terlalu banyak kata-kata tertulis di slide presentasi. Itu maksudnya. Nah, begitu. Jadi setelah kita punya persiapan yang bagus, mau tahu rasanya? Rasanya adalah, setelah kita tawakal tuh otomatis ya, jadi rasanya adalah every eye is looking at you because your idea is worth it. Jadi kalau kita persiapannya udah bagus, udah maksimal gitu ya, dengan pertolongan Allah tentunya, kita bakal bisa menarik perhatian orang-orang audiens itu satu ruangan. Kenapa? Karena emang ide kita menarik buat mereka, karena emang ide kita itu pantas untuk menerima perhatian dari semua audiens, dan itu rasanya puas gitu. Nah, untuk hari H-nya sendiri, hari H kompetisi Falling Walls ini, seperti tadi udah saya bilang ya, hanya 2,5 sampai 3 menit. Waktu di Depok, waktu itu kami diberikan waktu 3 menit presentasi. Kalau di Berlin cuma diberikan waktu 2,5 menit presentasi dan 30 detik tanya jawab apabila ada. Kalau nggak ada, kami masih bisa melanjutkan presentasi sampai 3 menit. Tapi kalau di Jakarta, full 3 menit itu untuk presentasi aja. Nah, dengan waktu yang singkat ini, kita harus menyampaikan banyak hal gitu tentang ide kita harus tetap bisa mengatur pace kita kita harus maksudnya kita harus terlihat tenang, tapi tetap antusias. Jadi jangan sampai audiens tuh kecapean gitu ya, kewalahan ngelihat kita yang terlalu meletup-letup. Jadi kita harus tenang, tapi tetap antusias. Nah, juga jangan bicara terlalu cepat dan gunakan artikulasi. Jadi jangan datar, bicara tapi harus ada naik turunnya, harus ada yang distressing, ada yang pelan, kita harus ulur gitu ya. Dan juga jangan terlalu cepat, karena pertama native speaker sekalipun, walaupun mereka bicara sangat jelas, tapi kalau mereka berbicara terlalu cepat, kita juga dan orang native juga susah gitu nangkep kita gitu, dan sesama native juga susah nangkepnya kalau misalnya terlalu cepat dan terlalu banyak informasi yang dikasih dalam waktu cuma 3 menit, itu agak susah. Jadi bicara pelan aja. Jadi skripnya harus diatur tuh gimana caranya kita bisa bicara dengan tempo yang sedang, tapi banyak informasi yang masuk ke 3 menit itu. Nah, kriteria penilaian nanti mungkin Mas Ivan bisa nambahin ya. Yang saya tahu itu cuma ada 2 hal yang paling penting. Tapi yang penting, ini nomor 2, nomor 0-nya yang harus diingat adalah ini bukan kontes bahasa Inggris. Jadi waktu di Jepang ini untuk tahun ini ya, kompetisinya sudah dimulai dari
sekitar tiga minggu yang lalu, apa 2 minggu yang lalu gitu, 3 minggu yang lalu, benar 3 minggu yang lalu, dan udah keluar pemenangnya dari pelajar mahasiswa dari dari Portugal. Dan apa namanya, ketika kontes berlangsung itu salah satu teman saya di lab juga ada yang terpilih gitu untuk presentasi di Tokyo. Dan dia bilang pertama kali yang terlihat di layar tuh segede layar bioskop, loh nggak sih? Itu tulis ini bukan kontes bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris sebenarnya. Ini bukan kontes bahasa Inggris. Jadi yang mau ditekankan di situ adalah ini adalah kontes sains, bukan kontes bahasa Inggris. Tapi walaupun ini bukan kontes bahasa Inggris, tetap pronunciation kita dalam bahasa Inggris sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketika berbicara bahasa Inggris orang nggak bisa ngerti apa bahasa Inggris yang kita ucapkan. Jadi tetap harus berlatih. Walaupun ini bukan kontes bahasa Inggris, ingat tetap kemampuan bahasa Inggris penting untuk memenangkan kontes ini. Nah, kriteria penilaiannya itu yang paling penting ada 2. Pertama, penyampaian presentasi, jadi performance kita, dan kedua tingkat inovasinya gitu, breakthrough-nya ini sejauh mana gitu. Kalau nggak salah sih ada 2 ini yang paling penting, tapi mungkin untuk juri sendiri mereka punya beberapa kriteria ya. Nanti mungkin Mais Ivan bisa menambahkan. Nah, setelah menang, alhamdulillah saya dan Dian Prawigi ini dikirim ke Berlin buat presentasi di Berlin. Waktu itu sekitar November, minggu pertama dan kedua. Ya tanggal 8 biasanya kompetisinya dilakukan di Berlin, dan tahun kemarin kalau sekitar tanggal 8 atau tanggal 9, katanya tahun ini juga sama tanggal 8 atau tanggal 9, malah mungkin setiap tanggal 8 kompetisinya, dan conference-nya tanggal 9. Nah, kalau nggak salah pokoknya dekat-dekat itulah. Dan saya sedikit mau berbagi. Jadi waktu hari H kompetisi di Berlin itu udah masuk musim dingin dengan suhu di 2 derajat. Ya waktu itu di Jepang masih sekitar 15 derajat, terus di Jakarta sekitar 30 derajat ya, di Berlin langsung jebret, langsung 2 derajat. Wah itu kami berdua kedinginan, dan bahkan saya harus beli sepatu lagi karena sepatu boot saya nggak cocok dipakai di 2 derajat. Tapi memang kondisinya waktu itu walaupun walaupun dingin tapi tegang ya, jadi panas juga pas lagi kompetisi, tapi setelah kompetisi ya dingin lagi. Nah, itu kompetisinya mengambil lokasi di tengah kota dekat dengan situs bersejarah. Jadi ini foto diambil dari dalam ruangan kompetisi. Jadi di luarnya itu persis di sampingnya, ya nggak samping, pokoknya di sekitar situ cuma jalan 1 menitan gitu, langsung ada Brandenburger Tor, itu ada di sebelah kanan gambar. Di situ ada situs bersejarah. Itu ada salah satu situs wajib yang harus dikunjungi kalau kalian ke Berlin. Jadi itu benar-benar di tengah kota. Itu bagus banget deh. Dan desain ruangannya itu ditata apik dan profesional. Jadi ketika masuk, set vibe-nya langsung profesional, nggak main-main di kompetisi gitu kan. Jadi makin nervous. Tapi emang keren banget, beneran keren banget desain ruangannya, terus profesionalitas komitinya, panitianya itu luar biasa. Dan di sana ada sekitar 100 orang peserta lomba dari berbagai negara. Kami termasuk 2 diantaranya, jadi kami berkompetisi dengan 98 peserta lainnya dari berbagai negara. Jadi kondisinya waktu itu cukup bikin nervous. Nah, ini adalah gambar pemenang tahun kemarin. Yang ini yang di tengah-tengah nih, Mbak ini dari Vietnam, tapi beliau belajar di Jerman. Penelitiannya tentang recycle ampas kopi. Kalau misalnya tahu ya, kalau pencinta kopi mungkin juga tahu bahwa Vietnam salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah kita, tetap kita yang menang. Maksudnya Indonesia tetap nomor satu di atas Vietnam sih kalau untuk masalah produksi. Tapi mereka juga terkenal banyak memproduksi kopi, sehingga mereka mencari jalan gimana caranya untuk mendaur ulang limbah kopi ini gitu. Dan Mbak ini udah mencoba sendiri di rumahnya. Jadi percobaan ini nggak cuma inovatif, tapi emang down to earth. Sekedua pemenangnya Mas ini, saya lupa Mas ini dari mana ya? Oh, dari Eropa. Saya lupa dari mana. Nah, ini pemenang ketiganya dari Saudi Arabia, dan ini adalah pemenang favorit dari Zimbabwe. Jadi ketika mereka sudah menang presentasi di antara peserta lomba ya,
hari kedua ketika conference mereka presentasi di forum yang lebih besar lagi, itu audiensnya sekitar 300 orang, mereka memperkenalkan idenya ke semua orang yang yang hadir di Falling Walls. Jadi orang-orang yang hadir di Falling Walls itu nggak sembarangan orang, entah mereka emang tertarik sama sains atau pemenang lomba di tiap negara atau decision maker atau ya orang-orang penting gitu di bidangnya masing-masing. Jadi kesempatan buat bisa datang ke Falling Walls itu sebuah anugerah. Nah, ini salah satu juga acara yang paling penting di Falling Walls adalah Falling Walls Conference. Jadi Falling Walls Conference ini itu di hari kedua, hari pertamanya lab dan venture. Venture itu tadi yang orang-orang yang terlibat di bisnis. Itu juga mereka melombakan ide bisnis mereka, dan kami melombakan ide riset kami dan ide sosial kami. Lalu hari keduanya ada Falling Walls Conference. Nah, temanya ini macam-macam, dari ilmu pengetahuan alam, teknologi, sosial, kedokteran, farmasi, pertanian, macam-macam lah. Jadi semua tuh jadiin satu hari gitu, kita mendengarkan banyak diskusi, banyak talk dari pakar-pakar seluruh dunia, dan ngelihat mereka tuh wah subhanallah mereka punya riset itu luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah hampir semua atau mungkin semua pembicara ini, mereka emang penelitian itu nggak cuma sekup mereka aja, tapi penelitian mereka tuh sekupnya tuh lebih besar, jadi kemanfaatannya lebih besar gitu. Jadi kok bisa ngelihat mereka itu ya luar biasa, bikin motivasi jadi tambah banyak. Dan yang paling lucu di setiap sesi pembicara gitu ya, yang paling menarik itu ada di akhir. Jadi setiap pembicara ini kan dikasih waktu sekitar setengah jam untuk berbicara, atau 20 menit ya, saya agak lupa, antara 20 menit sampai setengah jam berbicara. Dan jadi kalau misalnya waktunya sudah habis, gimana caranya panitia mengingatkan mereka bahwa waktunya udah habis, gitu, itu lucu banget. Jadi ada satu entertainer, kalau nggak salah dia emang pesulap dan juga entertainer gitu lah, emang dia entertain, lucu dia orangnya. Jadi tiba-tiba dia naik aja ke panggung, melakukan sesuatu yang menarik. Jadi ada satu hal, dia ngadain sulap gitu ya, sulapnya itu ngasih bunga ke pembicaranya, atau tiba-tiba bikin percobaan balon, atau tiba-tiba bikin api, benar-benar bikin api di atas panggung. Malah tahun kemarin tuh tiba-tiba Spider-Man muncul dari pinggiran gitu. Pokoknya cara mereka mengakhiri satu sesi itu menarik banget. Jadi kalau nanti punya waktu buat gabung, tuh luar biasa. Nah, yang menarik ini juga ada sesi diskusi lebih lanjut selepas sesi on stage. Jadi setiap pembicara tadi dikasih satu sesi sendiri buat membicarakan lagi apa temanya di sela-sela makan siang. Jadi mereka punya 4 forum yang berlangsung sekaligus. Kita tinggal pinjam earphone-nya untuk mendengarkan forum mana yang mau kita dengar lah. Jadi forumnya terpisah, earphone-nya juga terpisah. Jadi kita bisa ngedengerin mana tema yang menarik buat kita tuh di sela-sela makan siang. Jadi kita sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol sama teman gitu ya, kita bisa ngedengerin pembicaraan-pembicaraan berkualitas. Nah, satu konsep keren lagi dari Falling Walls yang paling saya suka itu adalah brain dating. Jadi brain dating ini memungkinkan kita untuk diskusi ide dengan orang-orang cerdas dari berbagai negara, dan kebanyakan dari mereka adalah peserta Falling Walls Lab gitu. Jadi di Falling Walls Lab ini kita punya profil. Jadi kita kalau mau itu kami bisa membuat profil kami gitu. Kami bisanya apa, kami pengennya apa, kami sukanya ngapain gitu ya. Nah, nanti orang-orang yang lihat profile itu, dan apabila mereka tertarik, oh, ini orang bisa ngerjain art jenis apa gitu ya. Kayaknya saya pengen ngobrol sama dia nih. Nah, kita bisa nge-reserve waktunya dia tuh untuk ngobrol sama kita. Nah, dan disediain lunch, ada makanan, ada minuman, ada notes juga. Pokoknya kita tinggal bawa diri aja ke situ, duduk, tinggal ngobrol. Ya, pokoknya itu keren banget. Jadi inilah pertama kalinya saya ngedate sama orang, dan ngedate-nya keren. Baik, sudah segitu aja presentasi saya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Liana atas presentasi yang sangat menarik.
Saya sendiri juga nggak pernah menghadiri Falling Walls Lab yang di Berlin. Jadi dengan melihat foto dari presentasinya tadi, jadi lebih ngerti apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di sana. Dan saya juga mencatat beberapa poin yang menarik yang mungkin nanti bisa menjadi masukan untuk Falling Walls Lab yang di Jakarta. Oke, mengenai tadi sistem penilaian yang tadi Mbak Liara itu katakan ada dua kan. Yang pertama inovasi, faktor breakthrough factor itu, dan yang kedua performance. Itu benar dua, tetapi masih ada satu lagi untuk nilai penilaian itu, yaitu seberapa jauhkah impact dari ide yang disampaikan. Jadi sebenarnya faktor penilaian dari juri itu ada tiga, yaitu breakthrough factor, yang kedua adalah impact, dan yang ketiga adalah performance. Dan masalah yang tadi bahwa mengenai bahasa atau tidak, itu sebenarnya juga masalah tentang performance ya jatuhnya ya. Seberapa jagonya orang berbicara bahasa Inggris, akan tetapi kalau performance-nya membosankan, cara penyampaiannya juga membosankan, ngomongnya terlalu cepat, itu tidak bisa ditangkap oleh para juri sehingga mungkin akan mendapatkan nilai yang tidak bagus. Kemudian poin yang penting lagi adalah tadi bahwa ini hanya 3 menit sehingga tidak perlu waktu untuk memperkenalkan diri. Itu betul sekali. Jadi nanti ketika di hari H di UI itu nanti akan kami panggil pesertanya, kemudian akan ada waktu 3, 2, 1, setelah 1 langsung mulai presentasinya tanpa ada basa-basi terima kasih telah kesempatan yang diberikan. Itu nggak usah basa-basi sama sekali karena waktunya tidak akan cukup, langsung presentasi saja. Kemudian masalah perbedaan yang di Berlin hanya 2,5 menit, yang di Jakarta kemarin 3 menit, itu memang karena pilihan kami sendiri. Kami tidak mau ada, ya kalau misalkan hanya 2,5 menit, kemudian ada 30 detik pertanyaan, belum tentu orang yang menanyakan itu pertanyaannya singkat. Kalau misalkan panjang, nanti waktunya bisa terulur lagi dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan. Oke, saat itu aja sih beberapa poin yang mau saya sampaikan. Sekarang langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom yang tersedia. Pertanyaan pertama adalah, waktu itu Mbak Liana berapa lama di Berlin? Kemudian apakah hanya untuk menghadiri Falling Walls Lab final dan conference, atau juga sempat melakukan perpanjangan waktu untuk jalan-jalan? Oh, pertanyaan menarik sekali. Aku buka deh rahasianya deh. Karena setahu saya kalau si Dian Prayogi, dia itu memang diperpanjang waktunya ya, karena dia mau jalan-jalan di Eropa. Nah, kalau pemenang pertama seperti apa? Pemenang pertama juga sama dengan pemenang kedua ya, memperpanjang karena jadi waktu itu minta profesor kan, tanya dulu, Pak saya boleh nggak nih jalan-jalan di Eropa lebih lama? Katanya boleh. Akhirnya saya perpanjang waktu itu sampai berapa hari? 9 apa 10 hari? 10 hari kalau nggak salah. 10 hari, jadi 3 hari pertama di Berlin, sisanya saya jalan ke ngunjungin teman saya di Praha. Jadi ya itu tadi benar, karena kalau pemenang itu kan, jadi alhamdulillah ya sistemnya tuh nggak kayak di Jepang. Kalau di Jepang tuh dikasih tiket buat apa, datang sama perginya tuh benar-benar harus sesuai dengan yang diagendakan. Kalau waktu itu karena ini berupa hadiah, jadi AAD itu berbaik hati, mereka adik-adik ngasih budget, ini budgetnya buat tiket, silakan dipakai, kami menanggung hotelnya sampai sini gitu ya. Kalau misalnya mau perpanjang silakan tanggung sendiri. Jadinya bisa diperpanjang kok, tenang aja, bisa jalan-jalan dulu. Tapi semua biaya jalan-jalan tanggung sendiri lah. Tentunya biaya jalan-jalan ditanggung sendiri. Kemudian ada dikasih waktu maksimal tidak? Berapa lama perpanjangan waktunya tersebut? Enggak, kalau dari dari DAD sendiri nggak ngasih. Cuma kan dari Falling Walls Jermannya sana mereka kan ngasih. Jadi gini, setiap kali kita mau jalan-jalan ke luar negeri kita harus punya asuransi travel insurance kan ya. Nah, travel insurance itu kan lumayan mahal. Nah, itu dibayarin sama DAAD Jerman. Nah, dari DAAD Jerman itu cuma mengcover travel insurance tuh buat 2 minggu kalau nggak salah. Iya, 1 minggu setengah gitu. Nah, jadi saya ya maksimalin itu aja. Jadi maksimalin sampai travel insurance-nya habis, terus saya balik ke Jepang. Kalau misalnya emang mau, berarti harus memperpanjang, harus beli travel insurance sendiri. Tapi dari DAD nggak ada batas maksimal.
Kemudian gitu. waktu pengurusan visanya tersebut apakah susah atau tidak? Karena biasanya kan kalau yang kita stereotipnya masalah pengurusan visa di sebuah kedutaan itu satu kata, Mm-mm. susah atau tergantung nasib. Susah. Nah, saat itu gimana sebagai pemenang Falling Walls Lab? Jadi alhamdulillah saya udah berapa kali ya ikut kompetisi ke luar negeri. Jadi dalam misalnya jadi pemenang gitu istilahnya diundang lah. Nah, karena beberapa kali ini yang saya rasakan gampang karena emang diundang. Jadi kita punya bargaining position yang bagus gitu loh. Saya ke luar negeri bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi emang karena dapat undangan. Nah, itu gampang. Kecuali kalau mau conference biasa, kayak misalnya saya mau conference ke mana ya? Ya, saya nggak pernah ngurus visa kalau nggak diundang. Jadi kalau teman-teman saya ini waktu teman-teman saya ngurus conference ke US itu agak lama, jadi ngambil waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Tapi kalau misalnya kita dapat undangan ya, itu gampang banget. Jadi yang biasanya 2 minggu, kasus-kasus saya itu cuma 1 minggu, 1 minggu setengah gitu maksimal, itu udah selesai, alhamdulillah. Mhm. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama total waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan slide presentasi? Apakah ada revisi ataukah memang sudah lama dan terus-terusan direvisi? Kalau saya pribadi untuk Falling Walls yang di Jakarta waktu itu saya mempersiapkan sekitar 2 atau 3 minggu kayaknya. Tapi 2 minggu nggak terus-terusan. Pokoknya dalam waktu 2 minggu itu saya bikin dari depan sampai belakang. Terus karena kan cuma dikasih jatah 2 slide. Nah, Mhm. masalah itu yang bikin repot gitu loh. Idenya banyak, cuma dikasih 2 slide. Nah, itu yang tricky gitu. Nah, saya setelah sampai 2 minggu itu saya minta masukan dari teman-teman nih, kira-kira bagus nggak ya? Terus kalau saya begini pada ngerti nggak ya? Nah, itu 2 sampai 3 minggu lah. Jadi 2-3 minggu itu sekalian latihan presentasi juga di depan teman-teman. Oke, Itu benar. pengalaman saya. Benar sekali. Jadi presentasi itu memang hanya 3 halaman, di mana 1 halaman pertama itu adalah cover. Jadi tidak ada isi presentasi. Isi presentasi baru ada di halaman 2 dan 3. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tadi Mbak Liana mengatakan bahwa kita disarankan untuk bertanya pendapat kepada teman dan juga pembimbing. Apakah tadi kan sudah dikatakan ya dari teman tentu saja. Apakah juga Mbak Liana menanyakan pendapat dari pembimbing waktu di Jepang? Sebentar saya ingat-ingat dulu. Kayak uh, kalau untuk yang Falling Walls ini ya saya tanya, tapi bukan ke pembimbing saya langsung, tapi ke pembimbingnya teman. Jadi maksudnya gini, di Jepang itu kan satu grup ada satu profesor dan satu profesor ini punya asisten, punya associate gitu ya. Jadi saya nggak langsung bertanya ke supervisor saya, tapi saya bertanya ke supervisor lain karena dia ini orang Inggris. Jadi pertama saya nanya, jadi saya bisa dapat 2 gitu loh. Pertama saya bisa dapat kira-kira bahasa yang saya pakai ini udah mewakili belum, udah bener apa belum gitu. Dan kedua kontennya, karena dia bukan supervisor saya, otomatis kan nanti audiens yang bakal saya hadapin kan juga bukan orang yang dari bidang saya kan. Nah, jadi saya dapat nih insight dari dia, kira-kira dia ngerti apa enggak, kira-kira kalau misalnya emang pengen bikin dia ngerti ini saya harus ngomong apa gitu. Nah itu saya mintanya ke supervisor yang bukan supervisor saya langsung, kayak gitu. Berapa kali revisi Ditangkap waktu nggak? itu? Ketangkap. Berapa kali revisi? Berapa kali ya? Kayaknya sih dua kali kayaknya. Hmm, Jadi saya minta revisian dari supervisor itu sama revisian dari teman, ya sekitar 2 kali lah. oke. Tapi revisi juga bukan revisi major yang harus saya ubah semuanya, enggak. Paling mereka cuma bilang, ini kayaknya gambarnya kegedean nih, atau ini kayak tambahin ini deh bagusnya gitu. Sip. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari Falling Walls Lab yang di Berlin, apakah tentu saja mendapatkan networking yang sampai sekarang masih berhubungan, dan apakah sekarang masih berhubungan dan berguna untuk studi atau penelitian di Jepang? Kalau jujur memang saya dapat banyak networking ya dari berbagai bidang. Cuma kalau untuk bidang saya sendiri, misalnya untuk bidang penelitian saya di Jepang S3 ini emang nggak banyak. Jadi kalau pertanyaan tadi ya jawabannya enggak. Tapi kalau networking iya, saya dapat network dari banyak negara. Cuma kalau untuk penelitian spesifik penelitian di Jepang saya nggak dapat terlalu banyak gitu. Dan networking tersebut Tapi emang masih network tetap terjalin sampai sekarang? jalan. Oke. Dibilang berjalan banget enggak ya? Kalau misalnya justru kalau di apa namanya Falling Walls di Jakarta kami punya grupnya.
Jadi ada grup alumni yang kalau 30 orang kemarin tuh jalan gitu. Tapi kalau yang ini nih, yang dari di Jerman, nggak ada grupnya. Jadi sebenarnya kita juga bingung kalau nggak menghubungi secara langsung gitu. Jadi saya sekarang masih suka ngobrol, tapi ngobrolnya nggak tentang penelitian, cuma gimana kabarnya, riset kamu gimana gitu doang. Karena kami punya riset yang beda, mau ngobrol juga bingung gitu. Tapi masih sampai kemarin masih ngobrol. Luar biasa. Kemudian, apakah sebagai peserta Falling Walls Lab yang di Berlin, untuk tahun ini mendapat undangan di Falling Walls Lab Berlin 2017 sebagai partisipan atau sebagai audiens? Kalau undangan itu hanya diberikan untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga, sama pemenang favorit. Jadi karena itu kan kalau misalnya diundang lagi, DAAD mau ngasih dana berapa banyak gitu ya buat kegiatan ini doang gitu. Jadi nggak yang dikasih undangan tiap tahun cuma 4, pemenang pertama, kedua, dan ketiga, dan pemenang favorit. Jadi yang nggak menang itu nggak dapat undangan lagi, kecuali mau bayar sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong pemenang favorit, itu kriteria penilaiannya seperti apa? Apakah pilihan peserta yang lain seperti pemilihan Putri Indonesia atau memang dari jurinya sendiri? Benar. Jadi pemilihan favorit itu jadi nanti pas di acara setelah semua selesai kami dikasih satu gadget gitu ya untuk milih kira-kira mau milih nomor berapa tadi yang paling disukai gitu. Jadi itu yang paling favorit, paling banyak dipilih, itu yang menang jadi jadi pemenang favorit. Kayak pemilih Indonesia berarti benar sama. Menarik. Pemenang favorit. Mungkin ini bisa kami terapkan juga nanti yang di Jakarta kalau memungkinkan. Saya dapat undangan kan nih? Buat datang lagi. Nanti Desember udah balik ke Jakarta kan? Saya Agustus rencana mau mudik. Ya, sampai September atau tidak? Kalau misalkan sampai September pasti akan kami undang juga. Jadi kudu sampai September ya, udah jauh banget itu. Hai. Oke, ini ada pertanyaan. Ketika waktu final di Berlin, mendapatkan pertanyaan atau 3 menit itu hanya digunakan sebagai presentasi. Mungkin bisa dijelaskan lagi tadi. Kalau untuk saya dapat satu pertanyaan. Jadi nggak semua memang jadi gini loh. 3 menit ini waktu wajibnya itu adalah 2,5 menit. Jadi setelah 2,5 menit dia ngomong, walaupun dia masih pengen ngomong setelah 2,5 menit nih, nanti moderator bakal bilang any question kayak gitu. Jadi question, jadi ya udah dia otomatis dia harus berhenti walaupun dia masih pengen ngomong gitu ya. Nah nanti kalau misalnya tunggu sekitar 2-3 detik nggak ada yang bertanya, dia bisa melanjutkan penjelasannya. Tapi kalau ada yang bertanya, otomatis dia harus menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau kasus saya, setelah saya waktu itu alhamdulillah sebelum 2,5 menit udah selesai. Tapi karena waktu itu saya salah, karena saya ngomong kecepatan. Pas saya ngeliat rekamannya, saya ngomong kecepatan nih. Gitu. Jadi 2,5 menit, saya udah selesai. Terus saya dapat satu pertanyaan dari pemenang tahun lalu. Jadi pemenang tahun lalu kebetulan kerjanya di bidang saya, sama-sama di bidang hidrogen gitu. Jadi dia ngerti, karena dia ngerti makanya dia bisa nanya gitu. Tapi sebagian kayak sekitar 50% sih nggak dapat pertanyaan. Gitu. Itu juga teraplikasi untuk peserta yang lain bahwa tidak banyak pertanyaan atau untuk Mbak Liana aja? Kayaknya malah ada yang nggak dapat pertanyaan sama sekali. Jadi tapi kayaknya sekitar mungkin 50-70% lah ya dapat pertanyaan sih. Dapat pertanyaan, ya sisanya nggak dapat pertanyaan. Biasanya kalau terlalu boring gitu kan atau terlalu susah materinya, ya orang mau nanya apa juga susah kan. Tapi sebagian besar dapat pertanyaan sih. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebentar ini. Ya, tahun lalu ketika mendaftar Falling Walls Lab Jakarta, Mbak Liana masih sedang ada di Jepang, dan tentu saja untuk transport dari Jepang ke Jakarta itu kan tidak bisa dibilang cukup kecil. Nah, apakah ketika mendaftar memang sudah yakin akan menang atau hanya sebagai nothing tulus saja? Saya tuh mendaftar untuk menang. Nggak tahu kenapa saya pede aja gitu. Serius, waktu itu pas saya mendaftar untuk menang. Jadi waktu itu sebenarnya saya udah berniat itu, saya harus bisa ke Jakarta nih gitu. Makanya saya bikin sebaik mungkin tulisan tadi kan singkat ya. Jadi tulisan singkat itu saya bikin gimana caranya nih biar menarik gitu. Ya alhamdulillah dikasih rezeki untuk bisa ke Jakarta. Tapi waktu itu kan karena semua ditanggung. Oh jadi kalau di Jepang ini ternyata saya baru tahu loh, di Jepang ini di cover biayanya.
Kalau di Jakarta enggak, tapi nggak apa-apa. Udah berlalu. Jadi kalau teman saya waktu itu di cover biaya penerbangannya sampai ke Tokyo itu di cover, hotelnya di cover gitu ya. Temannya dari Apa mana? namanya? Tapi teman saya di Fukuoka sama satu lab sama saya. Terus dia kasih tahu saya, Liana, saya diundang nih ke Tokyo buat presentasi, kata dia kayak gitu. Dan saya tanya, terus gimana, di cover nggak? Oh, di cover dong sama mereka dong. Tapi mereka cuma 15 orang. Kalau kita kan 30 orang ya. Betul. Kalau mereka cuma 15 orang yang bertanding di Tokyo. Gitu. Betul. Memang Jadi, kalau misalkan perbandingan yang di Jakarta tahun lalu itu pendaftarnya ada 122 orang. Dan kemudian kami menentukan 30 orang yang untuk diundang ke UI, dan juga kami menentukan 2 orang pemenang, di mana negara lain hanya mengambil 1 orang pemenang aja. Jadi bisa dilihat kan perbandingan dari permasalahan hal yang sensitif tersebut. Ini uangnya dipakai buat ke Eropa ya. Dan kemarin Ya, itu dari Jakarta itu 122 itu merupakan peringkat ketiga terbanyak di dunia. Kalau nggak salah yang pertamanya India, yang keduanya Mesir, Egypt. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan menarik. Kira-kira berapa perbandingan topik yang dipresentasikan ketika Falling Walls Lab di Berlin antara bidang IPA, IPS, dan juga di luar bidang keilmuan sains seperti wirausaha? Aduh, sebentar. Saya lihat, saya balik dulu deh. Kalau nggak salah ini saya udah ada ininya kan, gambarnya. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Nggak gitu kelihatan sih. Jadi kalau saya lihat, seingat saya nih, emang sebagian besar presentasi waktu itu lebih ambil teknologi. Yang teknologi itu sains, teknologi, engineering. Jadi sekitar mungkin perbandingannya kayak 65-70% itu yaitu tadi bidang teknologi ya, medicine, ya kimia, pertanian kayak gitu deh. Sisanya itu sekitar 30-35% tentang sosial. Jadi sosial memang skopnya nggak terlalu banyak. Di Berlin pun juga sama kayak gitu. Jadi sekitar 60%-70% itu lebih ke science, technology, ya macam itu. Sisanya tentang sosial, arts, itu juga ada. Tapi emang porsinya lebih kecil dibanding yang social technology. Oke. Bentar, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau tunjukin dulu kepada teman-teman. Saya ubah screen ke tempat ke saya dulu sebentar. Sudah bisa lihat screen saya atau belum? Iya, saya bisa maksudnya. Nah, oke. Oke, saya mau kasih informasi mengenai informasi untuk Falling Walls Lab tahun ini. Bisa dilihat di website kami yang baru ini, dad.id, yang baru kami launching tanggal 1 Juni kemarin. Kemudian pilih About Us dan ada Calendar of Selected Events. Dan di sini pada bulan September nanti bisa dilihat informasi mengenai Falling Walls. Kalau misalkan diklik muncul seperti ini, ada sedikit teks. Kemudian kalau untuk pendaftaran tinggal klik link ini, nanti muncul seperti ini, tinggal cari Jakarta yang mana. Ini dia Jakarta, klik, kemudian tinggal submit aja, tinggal isi apa yang diminta. Kemudian untuk website, jadi ini adalah websitenya sendiri dari Falling Walls Lab. Tinggal di otak-atik aja di sini, bisa dilihat nanti pemenang dari tahun lalu, yang tadi Mbak Liana bilang, dari Vietnam, cuma kuliah di Jerman, kemudian dari Rusia, dari Arab, dan ini yang pemenang favorit pemilihan tadi. Kemudian juga nanti bisa dilihat, mungkin bisa dilihat foto-foto yang lebih lengkap lagi di website ini. Kemudian kalau misalkan pergi ke YouTube kami, channel DAD Regional Office Jakarta, di sini kami mengupload acara Falling Walls Lab Jakarta 2016. Sebenarnya ada 5 part, tetapi saya tidak ngerti kenapa part kedua dan part kelimanya terhapus sendiri oleh YouTube. Nanti akan saya coba upload lagi, semoga masih bisa ya. Ya, jadi artinya kalau misalkan melihat rekaman video ini mungkin bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih sebenarnya acara tersebut berlangsung. Kemudian mungkin juga mau lihat orang ya peserta-peserta kemarin itu seperti apa mereka presentasinya, tema-temanya juga apa yang mereka sampaikan.
Oke, itu yang saya mau informasikan. Sekarang kita lanjut lagi. Kita masih punya waktu 9 menit sebelum webinar ini berakhir. Dan di sini saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke, topik presentasi yang diberikan oleh para peserta lebih menarik yang di Berlin atau di Jakarta? Mungkin bisa dibagi antara dari segi tema dan juga dari segi performance. Pertanyaan yang berat. Ya kalau menarik, otomatis di Berlin lebih menarik karena ada 98 varian lainnya. Kalau di Jakarta cuma ada 28 varian lainnya. Dan kalau di Jakarta 28 ini, jadi jujur aja kayak gini ya. Jadi yang saya lihat masalah yang paling besar untuk peserta Jakarta adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam artian temanya bagus, topiknya bagus gitu, topiknya bagus, tapi cara menyampaikannya itu bahasa Inggrisnya masih agak ya gimana ya, agak susah. Kalau menurut saya untuk menangkapnya itu saya butuh energi lebih banyak gitu, karena saya harus menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris ya. Oh maksudnya dia kayak begini kali tadi ngomong ini gitu kan. Baru setelah itu saya terjemahkan di otak saya, oh maksudnya kayak gitu gitu. Jadinya banyak jalur gitu. Nah sedangkan di Berlin banyak native speaker juga, terus dan orang-orang Eropa juga punya, ada beberapa negara di Eropa yang emang secara natural bahasa Inggrisnya itu emang bahasanya mereka dekat dengan bahasa Inggris, jadi ngomong bahasa Inggris pun kayak native aja gitu, jadi bagus, lebih gampang ditangkap tadi dia tuh ngomong apa sih barusan gitu. Nah itu kalau dari cara penyampaian ya. Kedua kalau dari tema, ya ternyata kalau tema itu keren, di Berlin itu, misalnya kalau di Jakarta memang temanya bagus sebenarnya, cuma pas di Berlin itu ternyata yang bikin saya terpukau adalah banyak tema yang saya nggak tahu, oh ternyata ada ya penelitian kayak gini di dunia gitu. Contohnya adalah yang bikin saya kaget itu penelitian tentang musik untuk orang-orang disabilitas, jadi untuk orang-orang yang buta. Jadi mereka mengembangkan musik tertentu untuk membantu orang-orang buta, orang-orang demensia untuk bisa berjalan kembali. Nah saya baru tahu, oh ternyata bisa ya, musik itu bisa ngebantu orang jalan gitu. Oh ternyata bisa ngebantu orang untuk ngebalikin struktur di otak yang mulai rusak gitu. Saya baru tahu gitu. Jadi banyak hal yang ternyata oh ada penelitian kayak gitu gitu. Itu tuh di Berlin. Kalau di Jakarta penelitiannya bagus-bagus, cuma saya belum belum sampai ke titik di mana oh ternyata ada penelitian kayak gitu. Nah itulah topik-topik kayak gitu. Jadi topiknya bagus, tapi di Berlin tuh karena varian lebih banyak, otomatis chance kita buat ketemu yang lebih menarik juga lebih banyak. Oke, ini ada bukan satu pertanyaan, jadi ada satu peserta yang bertanya tetapi beranak pertanyaannya ada 5, dan ini adalah rangkaian pertanyaan terakhir dari webinar ini sebelum saya tutup nanti. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana caranya Mbak Liana bisa ikut lomba padahal sedang kuliah? Bagaimana manajemen waktunya? Yang kedua, atau mungkin mau dijawab aja dulu biar nggak lupa nanti. Satu. Jadi kalau gimana cara ikut lomba, jujur aja itu berdarah-darah ya sebenarnya. Kalau dilihat udah bengep-bengep ya. Udah bengep-bengep. Cuma karena saya suka lomba, jadi ini adalah lomba lomba ketiga saya selama saya belajar di Jepang. Jadi ini adalah lomba terakhir, dia sama profesor udah, kamu jangan ikut lomba lagi, kamu harus lulus tahun ini. Enggak, harus lulus tahun depan. Kamu ikut lomba lagi, kamu bisa nggak lulus gitu. Jadi dikasih warning sama profesor. Jadi kalau misalnya gimana cara ngatur waktunya, nah itu berat karena kita harus ngerjain. Kalau di Jepang ini kan penelitiannya belajar itu by research. Jadi harus bisa ngatur waktu gitu. Jadi kalau saya sih biasanya ngatur jam siang itu, kalau dulu jam siang itu emang jam pagi sampai malam sampai maghrib lah, itu jam untuk riset. Kalau saya mau ngerjain tentang kompetisi, saya ngerjain setelah itu. Jadi siang itu adalah untuk riset, malamnya baru untuk kerjain kompetisi. Kalau saya caranya kayak gitu. Tapi emang berdarah emang, karena capeknya minta ampun. Stres lebih ke stres sih. Manajemen stres aja nanti. Ya, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua seperti yang tampak pada layar, bagaimana cara lobby ke profesornya saat itu? Lobbynya, itu lobbynya, saya cerita nih, lobbynya waktu itu kan seharusnya, jadi liburan musim panas di Jepang itu sekitar bulan Agustus. Nah itu lombanya, saya tahu lombanya itu sekitar bulan Juli, saya baru apply itu bulan Agustus. Dan untuk ke Jakarta bulan apa itu kita Oktober ya? September ya? September. Lomba tahun kemarin kan ya? September ya tahun kemarin.
Jadi saya bilang sama sensei saya gini, sensei saya mau ikut lomba nih gitu. Hah, kamu mau ikut lomba lagi? Kata dia kayak gitu. Terus kata dia, oke, boleh aja kamu ikut lomba, tapi kamu nggak bisa dapat liburan musim panas ya gitu. Jadi orang-orang itu liburan, serius, orang-orang liburan satu gedung tuh kosong, cuma ada saya doang loh, nggak sih saya sama beberapa orang sih. Jadi benar-benar orang tuh pada liburan gitu ya. Saya masuk ke kampus karena kata sensei, kalau kamu pengen ikut kompetisi ini, kamu kan pengen ke Jakarta ya. Dan sensei saya nggak tahu, sensei saya tuh positif banget gitu. Dia bilang, ini habis kamu ke Jakarta ya, kamu harus ke Berlin, kata dia kayak gitu. Nanti kamu nih bakal cuti nih, kata dia, bakal cuti nih kamu nih. Makanya kamu nggak boleh liburan musim panas tahun ini, kata dia gitu. Ya udah, jadi saya ambil itu. Jadi karena saya pengen ikut lomba, jadi saya ngasih apa harga sensei saya beli. Nah ini harganya kalau kamu mau kayak gitu. Ya udah. Jadi saya ngikutin apa kata sensei. Berarti memang itu doa dari senseinya juga ya? Nah, kayaknya kayak gitu. Sensei saya berdoa tahajud mungkin dia juga. Nah, ya mungkin Ibu Aini minta didoakan juga oleh profesornya kalau misalkan mau ikut volley lab nanti semoga menang. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak ikut Falling Walls Lab yang di Jepang atau yang di Tokyo? Kenapa ikutnya di Jakarta? Jadi waktu itu pas teman, jadi sebenarnya informasi ini saya dapat dari grup yang ada di, maaf ya agak-agak angin, mungkin nggak gitu kedengaran. Ya. Lagi ada agak-agak mau badai soalnya di Fukuoka, jadi banyak angin hari ini. Biasa kalau mau masuk musim panas bisa agak badai. Oke, jadi waktu itu saya dapat pengumuman di grup PPIF, jadi Persatuan Pelajar Indonesia Fukuoka, itu udah terlambat waktu saya mau mendaftar ke Jepang. Jadi pas saya lihat, kayaknya bagus nih kompetisi, gitu, saya mau ikut nih. Gitu. Ternyata pas lihat set di Jepang itu emang jauh lebih awal. Jadi di Jepang itu mulai kompetisinya sekitar bulan 4, sekarang bulan apa sih? Sekarang bulan 6, bulan 5. Jadi sekitar bulan Mei mereka tuh udah kompetisi. Jadi bulan Mei itu udah keluar pemenang. Sedangkan saya baru dapat informasi ini bulan Juli. Bulan Juli, dan yang buka itu yang paling dekat itu cuma Cina sama Indonesia. Nah, saya kalau ke Cina, maksudnya saya daripada berlomba sama orang Cina gitu ya, saya mendingan lombanya sama orang Indonesia. Karena pertama kalau orang Cina otomatis kan pertama kan juri-jurinya orang Cina juga gitu. Jadi saya pikir kemungkinan besar mereka mau meluluskan mahasiswanya juga, itu pertama, dan kedua mahasiswa Cina pintar-pintar, jangan salah. Orang Indonesia juga pintar, tapi menurut saya kayaknya saya lebih enak kalah sama orang Indonesia daripada kalah sama orang Cina kayak gitu. itu. Jadi saya kurang informasi kalau di Jepang. Dan tahun ini sebenarnya saya mau mempromosikan event Falling Walls Jepang buat mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Tapi ternyata saya masih keduluan juga, saya masih nggak aware sama deadline-nya. Ternyata pas saya udah mau ngasih tahu ke teman-teman, ternyata mereka udah tutup dan mereka udah mau lombanya gitu. Jadi mereka Jepang emang cepet banget. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk tiket ke Jakartanya seperti apa? Jakarta. Tiket ke Jakarta saya modal sendiri karena waktu itu DAAD nggak dimodalin ya, yang tahu DAAD nih. Dari DAAD nggak ngemodalin, jadi saya modal sendiri. Tapi waktu itu karena saya menang, saya jadi berani itu ngomong ke sensei. Saya bilang gini, sensei, saya menang nih, gitu kan. Karena itu temanya juga tema riset saya kan, boleh nggak nih saya minta ganti, gitu kan. Terus kata sensei saya, ih ngapain kamu? Ini kan urusan kamu, ngapain kamu minta ganti ke saya? Serius digituin. Tapi sensei saya karena dia baik, walaupun dia ngomong kayak gitu sama dia, oke, saya kasih kamu baito itu kayak part time job. Jadi dia bilang, saya kasih kamu baito, saya sebagai bayarannya saya akan ganti setengah tiket kamu, kata dia kayak gitu. Akhirnya saya part time job, tapi part time job itu menyenangkan karena part time jobnya dia bilang ini, part time job itu menyenangkan kok. Kenapa? Karena part time job itu adalah penelitian kamu sendiri. Jadi kamu ngelanjutin penelitian kamu bikin report, kamu ngapain aja, eksperimennya ngapain aja. Nah setelah saya ngasih report saya dikasih setengah dari harga tiket saya. Di sini nggak ada kerjaan tambahan, alhamdulillah. Jadi emang lebih baik sekali memang. Alhamdulillah beruntung lah dapat sensei yang baik. Oke, kemudian pertanyaan terakhirnya adalah kenapa mengambil tema itu? Kenapa ambil tema itu? Ambil tema itu ada dua sebenarnya. Pertama karena saya kasih yang alasan kecil dulu. Alasan kecilnya adalah kompetisi saya. Jadi kan ini kompetisinya di tengah tahun ya. Kompetisi saya di awal tahun, waktu itu saya pengen majuin tema saya tapi nggak bisa karena jadi waktu itu kompetisinya adalah saya dikasih satu material polimer, saya harus mencari pemanfaatan material itu di 40 tahun yang akan datang. Tapi ternyata ketika material itu pengen saya pakai di bidang saya, itu nggak bisa gitu. Sensei saya nanyain, ini kompetisinya ada hubungannya sama hidrogen nggak? Oh nggak ada, sensei, nggak bisa karena dipakai di hidrogen nggak mato gitu, nggak cocok gitu kan.
Nah, jadi itu alasan kecilnya karena saya nggak bisa pakai itu di kompetisi saya di awal tahun kemarin. Jadi akhirnya di kompetisi yang di AAD ini saya coba pakai tema itu apa namanya buat falling walls. Jadi biar ada sedikit hubungan sama tema saya di sini. Itu pertanyaan. Itu yang alasan kecil. Alasan besarnya adalah biar saya dapat reimburse sebenarnya. Jadi ya Strategi ke benar alasan saya strategi. kayak gitu strategi. Jadi kalau Betul. misalnya, jadi kan kalau misalnya sama sekali nggak ada hubungannya sama penelitian saya kan nggak enak bilang sensei, saya dong tolong ganti ini tiket saya gitu kan nggak bisa. Jadinya biar bisa di reimburse, sensei ini kan tema penelitian saya, terus saya menang nih, gitu. Boleh nggak minta ganti? Gitu sih. Itu alasan politis, tapi alasan pertama karena emang harus dimajukan ya biar orang-orang tahu apa sih penelitian saya gitu. Oke, kemudian sudah selesai pertanyaan dari Bu A ini. Saya penasaran, Mbak Liana diundang atau tidak untuk hadir ke Falling Walls Lab yang di Tokyo? Oh enggak, karena kan saya nggak ada hubungannya Nggak ada sama yang di hubungannya. Tokyo. Nggak Oke. ada hubungannya. Jadi nggak ada ini. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Tetapi sebelum saya tutup, saya mau bertanya satu lagi saran dari Mbak Liana untuk Falling Walls Lab Jakarta berikutnya. Saran apa ya? Oh ya, satu sih yang pertama, sebenarnya dokumentasi itu penting banget. Jadi yang kurang di Falling Walls Jakarta itu adalah dokumentasi. Jadi saya coba cari ya gambar-gambar ketika acara berlangsung itu nggak ada gitu. Jadi bukan nggak ada cuma yang ada adalah foto pemenang. Itu pemenang juga dari jauh gitu ya, fotonya dari jauh kecil gitu. Makanya pas saya mau tampilin di sini, saya dapat tuh dari internet. Jadi pas mau tampilin jadi saya pengen bikin satu halaman gitu ya. Ternyata nggak cukup. Jadinya nggak cukup. Pixelnya tuh terlalu kecil, jadi jadi pecah gitu gambarnya. Loh, Jadi untuk gambar-gambar bukannya kemarin setelah saya mendapatkan hasil dari fotografi tersebut, langsung saya forward itu link kepada para peserta. itu ya itu dia Miss itu yang mungkin link ya. itu yang saya nggak dapat miss. Jadi Karena memang kalau ada satu peserta, siapa kalau nggak salah ada satu peserta dari UGM yang konstan nanya terus ke saya setiap hari kapan linknya bisa dikirim. Saya bilang tunggu dulu. Akhirnya setelah saya dapat link tersebut dari fotografer, langsung daripada saya ditanya terus-terusan, langsung aja saya kirimin lagi, saya forward. Cuma nanti kalau coba misalkan masih butuh, saya coba cek ya linknya masih ada atau tidak, karena takutnya Outlook saya itu baru di restart, jadi takutnya hilang semua link. Tetapi fotonya sih masih ada yang lain. Mungkin bisa saya kirimkan via Dropbox nanti. Oke. Kemudian saran berikutnya, Mbak? Dokumentasi, kedua sama apa namanya kejelasan dalam artian kayak misal kemarin tuh saya masih kurang di awal-awal saya masih kurang nangkep gitu, kira 3 menit ya gitu. Jadi sebenarnya tapi di pamflet mungkin, tapi kayaknya sekarang udah lebih jelas. Jadi pamflet itu dijelasin 3 menit gitu ya. Ya udah 3 menit berarti kami harus 3 menit. Karena waktu itu kan sempat ada 2,5 menit nih, 3 menit nih. Jadi kan kami untuk mempersiapkan prestasi itu jadi 2,5 menit atau 3 menit. Jadi 30 detik itu sangat bermakna loh. Jangan salah. 30 menit itu bermakna sekali. 30 detik itu bermakna. Jadi dari awal udah dijelasin aja bahwa oke, presentasinya 3 menit, tak gitu. Jadinya jelas. Yang mau bikin presentasi kebayang gitu. Oke. Siapa lagi ya? Udah sih. Oh, sama kemarin itu sebentar, kemarin saya agak lupa, tapi kayak cukup deh. Waktu jedanya itu loh, karena kan ngambil waktunya kalau nggak salah dari jam berapa sih waktu itu? Mulai jam 1 ya? Jam 1 kan ya? Lebih jam 1. Jam 1 terus selesai jam 3 atau jam setengah 4? Antara 4:30. Setengah 4 sampai setengah 5 ya? Iya memang, tapi cukup. Sebenarnya cukup sih, cuma kalau menurut saya ini waktunya tuh terlalu di cram gitu loh. Jadinya yang maksudnya semuanya terburu-buru. Para presenter? Enggak sih, kalau para presenter nggak apa-apa, itu kalau menurut saya udah pas lah. Cuma jeda istirahatnya. Setelah itu ngapain sih? Oh, jurinya itu ya. Jurinya diskusi kalau nggak salah ya. Sekarang kami juga sholat asar kan waktu itu. Cuma itu kayak lari gitu semua peserta, buru-buru makan ya kurang. Jadi kalau misalnya mau dikasih misalnya oke, kita jeda 45 menit atau kita jeda berapa, jadi dikasih tahu gitu. Waktu itu kan jedanya saya agak lupa, entah kurang jelas atau cuma jeda 30 menit gitu. Saya agak lupa. Jadi mungkin jadi waktunya itu agak di ini aja. Tapi waktu itu emang karena ngejar ini kan, kalau nggak salah ngejar jam macet. Betul sekali. Waktu bilangnya iya kan. Kita akan mengakhiri acara lebih cepat karena mengurangi jam macet gitu kan. Oh ya udah sih, terserah.
Tahun ini yang pasti memang betul sekali tahun lalu itu agak mepet waktunya karena takut kesorean dan notabene-nya di Depok itu kan macet dan kebanyakan peserta itu pasti balik lagi ke Jakarta. Nah, jadi untuk menghindari hal yang macet luar biasa, tahun ini mungkin nanti kami hanya akan mengundang sekitar 20 orang saja. Karena kami akan memilih satu orang pemenang yang akan ke Berlin. Jadi ada Bukan baru dua orang lagi. lagi nih. Bukan dua lagi. Ah. Oke, sementara sudah Mbak Liana itu saja pertanyaan dari saya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk webinar ini dan semoga presentasi-presentasi dan juga sesi tanya jawab tadi bisa menginspirasi dari teman-teman yang hadir di webinar kali ini atau teman-teman yang mungkin menonton rekaman webinar ini nanti di YouTube. Mungkin Mbak Liana bisa menyebarkan link. Besok mungkin saya upload dan saya sebarkan linknya, mungkin bisa disebarluaskan lagi kepada teman-teman yang semoga berminat untuk mengikuti acara tahun ini. Oke, terima kasih atas waktunya juga pada para peserta. Saya ucapkan selamat sore dan sampai bertemu di Falling Walls Lab Jakarta di bulan September nanti. Makasih Mbak Liana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.